Ini menceritakan sebuah danau purba bernama Danau Sentarum, sebuah tempat di mana kabut tidak hanya sekadar uap air, tetapi merupakan tirai yang memisahkan dunia manusia dengan dunia para penjaga gaib. Dikenal sebagai danau yang berubah wajah seiring musim, airnya menyimpan lebih dari sekadar pantulan langit. Ia menyimpan sejarah, kutukan, dan rahasia kuno yang terlupakan oleh generasi modern. Legenda ini mengikuti perjalanan seorang gadis muda bernama Kinaya, cucu dari penjaga cerita terakhir desa Tanjung Liku, yang tanpa sengaja membangkitkan kembali ikatan tua antara manusia dan para makhluk penjaga danau. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di balik heningnya hutan Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah danau yang bukan sekadar tempat menampung air hujan atau limpahan sungai. Danau Sentarum adalah sebuah misteri alam yang seolah memiliki denyut nadinya sendiri. Airnya naik dan turun mengikuti irama tak terlihat, seakan ditarik oleh kekuatan purba yang jauh lebih tua daripada usia pepohonan di sekitarnya. Penduduk Dayak yang mendiami wilayah itu menyebutnya Danau Roh, karena mereka percaya bahwa setiap gelombang air adalah napas dari makhluk penjaga yang tidak terlihat mata biasa. Konon, sebelum danau itu terbentuk, tempat itu adalah padang rumput luas dengan tanah subur, yang dijaga oleh 7 penjaga langit, makhluk roh yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Setiap musim, mereka menaburkan hujan atau sinar matahari sesuai dengan kehendak langit dan menyesuaikan diri dengan irama alam. Tetapi suatu ketika, seorang manusia serakah datang dari negeri seberang, bernama Tumanggor, yang menginginkan tanah itu untuk dijadikan tambang emas. Tumanggor membawa serta para pengikutnya dan membakar sebagian padang itu untuk mencari kandungan emas yang tersembunyi di bawahnya. Api membakar tak hanya rumput dan tanah, tetapi juga ketenangan para roh penjaga. Dalam amarahnya, salah satu dari 7 penjaga, yang disebut Palinting, menancapkan tongkat petir ke bumi dan menyerukan hujan selama 77 hari tanpa henti. Tanah itu pun tenggelam dalam genangan air, membentuk Danau Sentarum seperti yang kita kenal sekarang. Namun danau itu bukan hanya sekadar kutukan. Palinting, dalam penyesalannya karena menghilangkan banyak nyawa manusia dan makhluk kecil penghuni daratan, memanggil makhluk-makhluk dari dunia bawah air untuk menjaga danau tersebut. Mereka bukan ikan biasa atau buaya lazim. Mereka adalah makhluk roh, setengah air dan setengah cahaya, yang hanya muncul saat bulan purnama menyentuh permukaan danau seperti cermin alam. Mereka disebut dengan nama penjaga kabut, karena mereka muncul di antara kabut fajar yang menggantung di atas air. Para tetua Dayak percaya bahwa jika seseorang berjalan sendirian di tepi danau saat kabut pagi masih tebal, ia dapat mendengar nyanyian lirih dari penjaga kabut, suara seperti seruling air yang memanggil jiwa-jiwa tersesat. Banyak yang mengaku melihat kilatan sisik berwarna perak menyelinap di bawah air, atau sepasang mata menyala di balik semak rimbun yang menghadap danau. Namun, tidak semua makhluk itu jahat. Mereka hanya menjaga agar manusia tidak lagi menyakiti alam. Kisah Palinting menyebar dari mulut ke mulut, dan para penduduk desa dilarang berburu atau memancing sembarangan di sekitar danau. Jika melanggar, konon, air danau akan mendidih, dan kabut tebal akan turun seperti tirai kematian. Karena itulah Danau Sentarum dijaga bukan hanya dengan perahu dan larangan, tapi dengan rasa hormat dan takut. Di malam-malam tertentu, para tetua akan menyalakan pelita dan membacakan mantra-mantra lama untuk menenangkan para penjaga kabut. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang seorang pemuda bernama Jariang, yang mencoba memancing di tengah danau saat kabut belum terangkat. Dia tak kunjung kembali, dan yang ditemukan keesokan harinya hanyalah perahu kecilnya yang melayang-layang di permukaan air, seperti digerakkan oleh tangan tak terlihat. Sejak saat itu, anak-anak dilarang keras mendekati danau sebelum matahari benar-benar muncul. Danau itu memang hidup, dan ia tahu siapa yang menghormatinya dan siapa yang menantangnya. Namun seiring berjalannya waktu, kepercayaan itu mulai luntur. Generasi muda menganggap kisah Palinting dan para penjaga kabut hanyalah dongeng pengantar tidur. Mereka datang membawa teknologi, membangun dermaga dan hotel, tanpa menyadari bahwa setiap langkah di atas tanah itu mengusik makhluk-makhluk yang sudah lama diam. Sesekali, kabut yang muncul di luar musim atau suara-suara aneh dari tengah danau menjadi pengingat bahwa legenda itu belum mati. Beberapa peneliti modern yang datang untuk meneliti keunikan Danau Sentarum pun mulai mencatat fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Ada kamera yang tiba-tiba rusak, alat ukur yang mendadak menunjukkan hasil tak masuk akal, atau perasaan mual dan pusing yang melanda tanpa sebab saat berada terlalu dekat dengan pusat danau. Mereka menyebutnya anomali medan, tapi orang tua di kampung menyebutnya amarah yang terbangun.
Palinting, menurut kepercayaan lama, tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya bersembunyi di balik gelombang, menunggu saat di mana manusia kembali menghargai apa yang telah dikorbankannya. Dan Danau Sentarum, dengan segala keindahan dan misterinya, tetap menyimpan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mengerti bahasa alam. Airnya memang naik dan surut, seperti napas panjang makhluk purba yang tidur. Tapi ketika waktunya tiba, danau itu akan berbicara lagi. Bukan lewat kata, tetapi lewat kejadian-kejadian yang mengguncang, seolah langit dan bumi kembali disatukan oleh kekuatan lama yang tak bisa ditaklukkan oleh manusia modern. Setiap tahun, pada pergantian musim dari kemarau ke penghujan, Danau Sentarum mengalami perubahan yang tidak hanya terlihat oleh mata, tapi juga dirasakan oleh jiwa. Kabut tebal turun lebih awal dari biasanya, menyelimuti danau dengan kelembutan yang membingungkan, seolah udara sendiri menjadi cair dan menyerap suara. Dalam keheningan itu, terdengar bisikan samar, bukan berasal dari angin atau hewan liar, melainkan dari sesuatu yang lebih tua, lebih halus, dan lebih penuh maksud. Penduduk setempat menyebut fenomena itu sebagai nyanyian kabut, lagu yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Dalam cerita yang diwariskan dari nenek moyang Dayak Iban, nyanyian itu berasal dari makhluk bernama Sapu Langit, salah satu makhluk penjaga air yang dipercaya hidup di dasar Danau Sentarum. Ia bukan hanya sekadar penjaga, melainkan pelantun pesan-pesan roh kepada manusia. Dengan suaranya yang menyerupai perpaduan antara rintik hujan dan gesekan daun lontar, Sapu Langit menyampaikan peringatan tentang ketidakseimbangan yang akan datang, entah itu bencana alam, penyakit, atau kerusakan akibat keserakahan manusia. Tak banyak yang bisa mendengarnya, dan mereka yang beruntung seringkali kembali dengan tatapan kosong, seolah jiwanya telah bersentuhan dengan dimensi lain. Dalam satu kisah, seorang wanita tua bernama Bei Arung mengaku pernah bermimpi berjalan di atas air dan bertemu dengan makhluk tinggi bersisik perak yang menyuruhnya menanam pohon beringin di tepi danau. Ia pun menuruti mimpi itu, dan tak lama kemudian, desa mereka terhindar dari banjir besar yang melanda wilayah sekitar. Kisah itu menjadi peringatan bahwa pesan dari danau harus dituruti tanpa ragu. Namun tidak semua pesan datang dengan kelembutan. Kadangkala, bisikan air itu berubah menjadi suara geraman atau teriakan gaib yang menghantui malam. Pernah, seorang pemburu modern yang berasal dari luar daerah menantang kepercayaan lokal dengan merusak sarang burung enggang di hutan sekitar danau. Malam itu, langit cerah berubah menjadi kelam dalam sekejap, kilat menyambar tanpa hujan, dan suara-suara aneh bergema dari dalam air. Esoknya, tubuh sang pemburu ditemukan mengambang, tanpa luka, namun dengan ekspresi ketakutan luar biasa di wajahnya. Penduduk yang tinggal di sekitar danau tidak hanya bergantung pada ikan dan hasil hutan, tetapi juga pada keharmonisan dengan makhluk yang tak terlihat. Oleh karena itu, mereka sering menggelar ritual sederhana yang disebut bekubung, sebuah persembahan kecil berupa daun-daunan, kue beras, dan bunga hutan yang diletakkan di perahu kecil dari bambu, lalu dihanyutkan ke tengah danau. Ritual ini dilakukan bukan karena rasa takut semata, melainkan sebagai bentuk komunikasi dan penghormatan kepada sang penjaga. Para penjaga kabut bukan entitas tunggal, melainkan terdiri dari beragam makhluk dengan tugas dan watak berbeda. Ada yang penyabar, ada pula yang mudah murka. Salah satu dari mereka dikenal dengan nama Bauran, yang sering terlihat sebagai bayangan hitam besar yang bergerak di bawah permukaan air saat senja. Ia dipercaya sebagai penimbang hati. Bila seseorang memiliki niat jahat atau dendam, Bauran akan mengikutinya hingga ia kehilangan arah di dalam kabut. Tapi jika niatnya tulus, Bauran justru akan menuntunnya keluar dari bahaya. Kisah Bauran menjadi sangat terkenal setelah seorang pemuda desa bernama Gelar menghilang selama 2 hari di dalam kabut. Semua orang mengira ia telah mati, tapi tiba-tiba ia muncul kembali, basah kuyup namun tanpa luka, dengan sehelai daun aneh yang menempel di dadanya. Daun itu tidak pernah layu, bahkan bertahun-tahun setelahnya, dan diakini sebagai tanda bahwa Gelar telah diselamatkan oleh Bauran karena kesucian hatinya. Sejak itu, masyarakat lebih berhati-hati dalam menyimpan perasaan buruk di dalam hati mereka. Selain makhluk-makhluk penjaga, ada juga legenda tentang roh manusia yang tidak bisa pergi dari danau, karena mereka meninggal dengan urusan yang belum selesai. Mereka disebut bayangan tertinggal, sosok-sosok samar yang hanya bisa dilihat dari ekor mata. Mereka kadang muncul dalam kabut, duduk di perahu yang tak bergerak, atau berdiri di atas air tanpa tenggelam. Masyarakat percaya bahwa bila kamu bertemu mereka, jangan menatap terlalu lama,
karena kamu bisa ikut terseret dalam kesedihan mereka. Sebagian orang luar menyebut semua ini sebagai mitos belaka, namun kenyataan di Danau Sentarum jauh lebih kompleks daripada sekadar kepercayaan kuno. Air danau menyimpan sejarah, dendam, doa, dan harapan dalam lapisan-lapisannya. Setiap kabut yang turun bukan hanya gejala alam, tetapi simbol dari batas tipis antara dunia manusia dan dunia makhluk penjaga. Tidak semua orang bisa memahami itu, dan justru karena itulah legenda terus hidup, dalam cerita, dalam kejadian aneh, dan dalam kesunyian yang menggema dari permukaan air. Danau itu bukan hanya waduk air tawar, tapi semacam ruang antara dunia yang terlihat dan tak terlihat. Ia mengamati dan merekam. Dan siapapun yang datang ke sana harus mengerti bahwa mereka melangkah ke wilayah yang telah lama dihuni oleh kekuatan yang tidak bisa diukur oleh logika atau sains. Airnya mungkin jernih, tapi di balik kejernihannya, tersembunyi kedalaman yang lebih dalam dari samudra. Ketika malam tiba dan kabut mulai turun, suara-suara kembali berdendang dari segala arah. Mereka yang mendengarkan dengan hati terbuka akan tahu bahwa Danau Sentarum bukan tempat biasa. Ia adalah penjaga rahasia dunia, tempat di mana waktu menjadi tenang, dan suara-suara dari masa silam masih bersenandung dalam aliran air. Di bagian terdalam Danau Sentarum, di mana sinar matahari nyaris tak menembus dasar dan hanya bias cahaya bulan yang kadang menyentuh permukaannya dengan lembut, terdapat suatu wilayah yang dikenal oleh para penutur lama sebagai cermin air abadi. Tempat ini diakini sebagai titik paling sakral dalam keseluruhan danau, sebuah ruang magis yang menyimpan pantulan masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Airnya tidak pernah bergolak meski badai menerpa, dan siapapun yang mendekat akan merasakan bisikan waktu merayap melalui pori-pori kulit. Konon, di tengah tempat itulah bersemayam Ratu Lintang, makhluk penjaga tertua yang disebut-sebut berasal dari bintang-bintang dan datang ke bumi dalam bentuk cahaya ribuan tahun lalu. Sosoknya digambarkan sebagai perempuan bersayap kabut, bermata galaksi, dan tubuhnya berpendar seperti permukaan danau saat diterpa sinar rembulan. Ia tidak muncul sembarangan, dan hanya datang ketika danau menghadapi krisis atau ketika seseorang dengan niat yang benar-benar murni berani menata pantulan dirinya di air abadi tersebut. Cerita tentang Ratu Lintang telah diwariskan sejak zaman sebelum bahasa tertulis. Dalam versi tertua yang dituturkan melalui kidung, ia adalah makhluk pelindung yang menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Keberadaannya tidak hanya penting bagi danau, tetapi juga bagi ekosistem hutan sekitarnya, bahkan sampai pada angin yang berhembus dan hujan yang jatuh. Bila Ratu Lintang murka, maka kabut takkan pernah sirna, dan perahu-perahu akan hilang arah selamanya di lautan kabut pekat yang membeku waktu. Penduduk asli percaya bahwa Ratu Lintang memiliki kemampuan membaca hati manusia, tidak dari kata-kata, melainkan dari riak yang terbentuk saat seseorang menatap ke dalam air abadi. Bila air tetap jernih, berarti niatnya bersih. Namun jika muncul gelembung-gelembung hitam, itu tanda niat buruk yang disembunyikan. Bahkan, ada kisah tragis tentang seorang pemuda tamak yang ingin mengambil kekayaan dari dasar danau dan datang ke cermin air dengan harapan bisa melihat lokasi harta karun. Yang ia dapatkan hanyalah kebisuan abadi. Suara dan ingatannya hilang begitu ia menyentuh air. Di desa terpencil dekat danau, hidup seorang penenun bernama Nyalurih yang terkenal karena bisa menenun mimpi menjadi selendang. Ia pernah mengaku bahwa dalam tidurnya yang dalam, ia bertemu dengan Ratu Lintang yang menitipkan pesan rahasia untuk umat manusia. Jika manusia terus memecah langit dan menanam racun ke dalam tanah, maka air pun akan memutuskan hubungan dengan mereka. Setelah mimpi itu, Nyaluri hanya menenun selendang berwarna kelabu dengan motif bintang jatuh. Selendang yang hanya diberikan pada bayi-bayi yatim piatu. Cermin air abadi juga dipercaya sebagai tempat di mana roh leluhur kadang berkumpul, khususnya saat bulan purnama jatuh pada pertengahan musim penghujan. Mereka tidak muncul dalam bentuk jasad, melainkan sebagai bayangan yang menari di atas air, mengikuti alunan angin dan irama kodok rawa. Saat-saat itu adalah waktu paling sakral, di mana penduduk desa mengadakan ritual sunyi, duduk berjajar di tepi danau, menyalakan lentera dari kulit bambu, dan membiarkan nyala kecil itu mengapung di atas air hingga lenyap di tengah kabut. Beberapa orang luar yang berani meneliti danau dengan alat-alat canggih mengaku, alat mereka selalu rusak saat mendekati titik cermin air. Kompas berputar tak tentu arah, sinyal GPS hilang, bahkan kamera digital yang canggih pun tidak bisa merekam apapun selain kilauan aneh yang tak bisa dijelaskan. Mereka kembali dengan bingung, sementara penduduk lokal hanya tersenyum kecil, karena mereka tahu, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika.
Kisah tentang Ratu Lintang tidak hanya mengandung unsur keajaiban, tetapi juga pesan moral yang dalam. Ia adalah lambang keseimbangan, peringatan akan pentingnya niat, dan teguran terhadap manusia yang sering melupakan bahwa alam adalah makhluk hidup yang menyimpan memori dan perasaan. Dalam banyak cerita, Ratu Lintang digambarkan sebagai penjaga rasa malu dan rasa hormat, dua hal yang kini perlahan menghilang dari hati manusia. Dalam satu kisah langka, seorang anak kecil bernama Leni, yang kehilangan ibunya akibat demam hutan, ditemukan tertidur di perahu mengapung dekat cermin air. Anehnya, perahu itu tidak hanyut jauh meski arus sedang deras. Di tangannya tergenggam bunga liar yang tidak biasa tumbuh di musim itu. Para tetua percaya Ratu Lintang telah datang menghibur anak itu, memberinya pelindung, dan menyelimutinya dalam kehangatan kabut magis yang tak bisa dilihat mata telanjang. Kini, tempat cermin air abadi dijaga oleh para penjaga adat yang tidak hanya melindungi kawasan secara fisik, tetapi juga menjaga kisah-kisah kuno agar tidak punah. Mereka menolak pembangunan besar, menolak penggalian liar, dan tetap menjalankan ritual-ritual kecil yang dianggap tidak masuk akal oleh orang kota. Namun mereka tahu bahwa selama nyanyian air dan cahaya bintang masih menyatu di danau itu, Ratu Lintang akan tetap menjaga, mengawasi, dan menunggu, hingga manusia kembali mengingat caranya menghormati alam. Di balik keindahan Danau Sentarum yang memesona, tersembunyi sebuah kutukan tua yang disebut sebagai air mata langit, sebuah simbol penderitaan langit akibat luka yang ditorehkan manusia terhadap bumi. Kutukan ini bukan dalam bentuk sosok menyeramkan atau peristiwa tiba-tiba, tetapi dalam bentuk kesedihan yang turun bersama hujan. Setiap kali hujan turun deras, danau seolah menangis bersama langit, membisikkan keluh kesah dari zaman yang terlupakan. Para tetua percaya, hujan yang jatuh ke danau bukan hanya air biasa, melainkan tangisan para penjaga alam yang dahulu dikhianati. Legenda ini bermula pada masa silam, ketika manusia pertama mulai membangun pemukiman besar di sekitar danau, tanpa meminta izin pada para penunggu. Mereka membabat hutan, mengeringkan rawa untuk ladang, dan menebar racun demi membasmi nyamuk dan hewan liar. Tanpa sadar, mereka mengguncang harmoni yang telah dijaga selama ribuan tahun. Makhluk-makhluk kecil yang hidup di antara rumputan ilalang dan akar pohon mulai menghilang satu persatu. Burung-burung air yang biasanya menari di atas permukaan danau mulai berhenti bernyanyi. Dan langit mulai menunjukkan kemarahannya lewat hujan yang tak kunjung berhenti. Pada suatu malam kelam, seorang tetua perempuan bernama Bu Juliah, yang dikenal sebagai pendengar bisikan air, mendengar suara jeritan dari dalam danau. Air yang biasanya tenang bergelombang tak biasa, membentuk pusaran kecil seperti telapak tangan yang memohon. Ia berjalan ke tepi danau dengan langkah gontai, menggenggam mangkuk kayu yang biasa ia gunakan untuk memanggil roh air. Ketika ia menatap permukaan danau, yang terlihat bukan pantulan dirinya, melainkan wajah-wajah asing, muda, tua, menangis, menjerit, seolah ribuan jiwa tertahan di balik tirai air. Bu Juliah lalu menyampaikan pesan itu kepada masyarakat, bahwa langit telah menangis bukan karena awan berat atau musim yang berubah, tetapi karena manusia telah mengingkari perjanjian lama. Perjanjian antara bumi dan langit yang menyatakan bahwa selama manusia menghormati alam, langit akan memberkati mereka dengan keseimbangan. Namun saat manusia mulai menggali lebih dalam dari yang seharusnya, dan membakar hutan demi keuntungan, maka air mata langit pun turun sebagai peringatan dan kutukan. Sejak malam itu, setiap kali hujan mengguyur Danau Sentarum tanpa henti selama 3 hari 3 malam, desa-desa di sekitarnya akan dihantui oleh mimpi-mimpi buruk. Anak-anak menangis dalam tidur, bermimpi tentang binatang tanpa kepala dan danau berwarna darah. Orang tua bermimpi tentang rumah-rumah mereka terbalik di dasar danau. Bahkan, beberapa petani melihat sawah mereka berubah menjadi rawa dalam semalam. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan oleh ilmuwan atau ahli cuaca manapun, tetapi para penjaga adat tahu, kutukan itu nyata, dan semakin dalam luka alam, semakin deras air mata langit yang turun. Ada satu kisah terkenal tentang seorang pemburu bernama Jariun yang mengabaikan peringatan tentang larangan berburu saat hujan panjang. Ia masuk ke hutan basah dan menembak seekor kijang putih yang diyakini sebagai perwujudan roh penjaga hutan. Malam itu, hujan tidak hanya turun dari langit, tetapi juga dari dinding rumahnya, dari atap, dari bawah lantai. Seluruh rumahnya digenangi air yang tidak berhenti, meski rumah tetangganya kering. Dalam 3 hari, ia hilang, tidak pernah ditemukan, dan hanya meninggalkan jejak lumpur serta panah yang patah. Di tengah segala kekacauan itu,
Para penjaga legenda tetap menjaga sebuah batu besar yang dikenal dengan nama Batu Menangis. Batu ini terletak di tepi danau, dan hanya muncul saat air surut. Konon, batu ini dulunya adalah seorang perempuan muda yang menangis selama 7 hari, karena desanya dihancurkan oleh orang-orang serakah. Air matanya begitu banyak, hingga membentuk aliran baru ke danau. Dan sejak itu, setiap hujan turun, batu itu kembali basah seolah mengulang kesedihan abadi. Para penduduk lokal meletakkan bunga liar dan daun sirih di atas batu itu sebagai bentuk permohonan maaf kepada alam. Para peneliti modern yang tertarik menelusuri misteri danau ini selalu terhenti di titik yang sama. Mereka mencatat pola cuaca yang tidak konsisten, kelembapan yang melampaui batas, dan hujan lokal yang hanya turun tepat di atas kawasan tertentu danau. Bahkan, satelit cuaca mencatat formasi awan aneh di atas Centarum, seperti cincin yang berputar, namun tak menghasilkan badai. Beberapa menyebutnya sebagai fenomena atmosfer, tetapi yang hidup di sana tahu, itu adalah tanda bahwa langit sedang mengamati dengan tangisan tertahan. Namun, tidak semua cerita tentang kutukan berujung pada keputusasaan. Ada juga harapan yang muncul dari kesadaran kolektif. Beberapa desa mulai menghidupkan kembali tradisi lama, seperti upacara pengampunan air yang dilakukan setiap pergantian musim. Masyarakat berkumpul, menyanyikan lagu-lagu kuno, menyalakan api di perahu bambu, dan membiarkan cahaya itu menyatu dengan air. Mereka percaya bahwa jika cukup banyak manusia kembali menghormati alam, maka langit pun akan memaafkan, dan kutukan akan berubah menjadi berkat. Akhir dari kisah air mata langit tidak ditutup dengan kesimpulan, melainkan pertanyaan terbuka. Apakah manusia akan kembali mengingat janji lamanya kepada alam? Ataukah mereka akan terus menebar luka dan mengabaikan tangisan yang turun bersama hujan? Danau Centarum menyimpan jawabannya dalam diamnya, dalam pantulan yang tak selalu berkata jujur, dalam riak yang kadang membawa kenangan kelam. Maka, setiap tetes hujan yang menyentuh permukaan danau bukan hanya air, melainkan pesan dari langit yang menunggu untuk dipahami. Pada saat embun belum sempat menguap dari dedaunan, dan langit masih menggantungkan kabut tipis di permukaan Danau Centarum, muncul satu fenomena yang tak dapat dijelaskan oleh logika manusia, hantu kabut. Ia bukan hantu dalam arti biasa, bukan sosok berambut panjang yang menyeramkan atau bayangan yang menyergap. Hantu kabut adalah entitas yang menyatu dengan udara pagi, tak berbentuk, tak bernapas, namun mampu merasuk ke dalam pikiran siapapun yang memandang kabut terlalu lama. Ia adalah kesadaran purba, hasil dari penderitaan zaman dahulu yang membekas di antara uap air dan bisikan angin. Menurut kisah yang diwariskan turun-temurun, hantu kabut adalah wujud dendam dari para pelaut Dayak yang hilang di danau beratus tahun silam. Mereka adalah rombongan nelayan pertama yang mencoba menaklukkan seluruh kawasan danau dengan rakit-rakit buatan mereka, percaya bahwa air adalah milik siapa saja. Namun saat mereka menginjak area terlarang yang disebut tepi sunyi, dan menancapkan tonggak untuk mendirikan pemukiman, mereka tidak sadar bahwa mereka telah melanggar batas suci yang dijaga oleh roh air. Dalam semalam, seluruh rakit mereka terbalik. Danau menjadi hitam seperti tinta, dan kabut tebal turun begitu deras hingga seluruh dunia tampak menghilang. Keesokan harinya, yang ditemukan hanyalah sisa-sisa perahu mengambang dan pakaian yang tergantung di ranting-ranting pohon bakau. Mayat-mayat tak pernah muncul. Namun sejak hari itu, setiap pagi di musim tertentu, kabut akan turun lebih tebal dari biasanya, menggulung permukaan danau seperti selimut kelabu. Mereka yang berani berlayar pada pagi-pagi buta mengaku mendengar bisikan dalam bahasa yang tak mereka pahami. Bahkan, ada nelayan tua yang mengaku melihat bayangan rakit berjalan sendiri di tengah kabut, tanpa awak, menghilang begitu matahari muncul. Legenda ini semakin menakutkan ketika seorang anak muda bernama Wayan menghilang di pagi hari saat mencoba mengabadikan keindahan danau dengan kameranya. Ia adalah mahasiswa pecinta alam dari kota yang percaya semua mitos hanyalah bualan tua. Ia berkata kepada warga bahwa ia ingin membuktikan tidak ada hantu di danau. Warga sudah memperingatkan agar ia tidak pergi sebelum matahari muncul sepenuhnya, apalagi saat kabut menggantung rendah. Tapi ia tetap berangkat dengan perahu kecil. Kamera dan dayungnya ditemukan 2 hari kemudian, mengambang di dekat pulau tak berpenghuni. Namun tubuhnya tak pernah kembali. Sejak itu, semakin sedikit orang yang berani berlayar di pagi hari. Bahkan suara burung pun seolah tahu batas. Hanya ikan-ikan kecil yang sesekali memecah permukaan air, dan kabut akan menelan semuanya kembali.
Ada yang percaya bahwa hantu kabut tidak akan menyakiti siapapun yang berjalan dengan niat baik. Tapi siapa yang bisa menilai niat manusia? Bahkan manusia sendiri sering tertipu oleh niatnya sendiri. Maka, untuk menjaga diri, masyarakat adat mengajarkan satu mantra yang harus diucapkan saat kabut turun. Engkau yang lahir dari air dan awan, aku datang bukan untuk mengambil, hanya untuk lewat dan kembali. Beberapa dukun tua berkata bahwa hantu kabut adalah juga bagian dari roh penjaga danau. Ia bukan sekadar kutukan, tapi peringatan. Ia hadir untuk menguji apakah manusia masih mampu membaca tanda-tanda alam, atau sudah buta oleh keangkuhan. Ia mengembuskan kabut agar manusia berhenti sejenak, agar tidak terburu-buru menaklukkan segala hal. Sebab di dalam kabut, semua tampak samar. Kawan bisa jadi lawan, jalan bisa jadi jurang. Hanya hati yang jernih yang mampu menuntun langkah di tengah kelabu yang menyesatkan. Namun tak semua kisah tentang hantu kabut berakhir buruk. Ada pula cerita tentang seorang perempuan tua bernama Mak Uteh yang berhasil kembali setelah tersesat 2 malam di dalam kabut. Ia berkata bahwa di dalam pusaran kabut, ia bertemu sosok-sosok berjubah air, berwajah lembut namun tak memiliki mata. Mereka tidak bicara, hanya menunjuk ke langit dan ke danau, lalu ke dada Mak Uteh sendiri. Saat ia bangun keesokan harinya, ia berada di dekat tempat asalnya berangkat, tanpa ingat bagaimana ia kembali. Sejak itu, ia dikenal sebagai yang pernah menyentuh kabut. Banyak yang mulai percaya bahwa kabut bukan hanya ancaman, melainkan juga ruang suci. Ia adalah jembatan antara alam manusia dan alam roh, antara nyata dan gaib. Mereka yang masuk ke dalam kabut dengan niat suci bisa mendapat penglihatan dan petunjuk. Namun mereka yang masuk dengan kesombongan atau rasa ingin tahu yang dangkal akan hilang ditelan waktu. Maka, kabut bukan untuk ditantang, melainkan dihormati. Ia adalah penjaga tak kasat mata, sekaligus pintu menuju dimensi yang hanya bisa dilihat oleh hati yang bersih. Dalam upacara tahunan yang disebut ritual awan rendah, masyarakat berkumpul di tepi danau dan membakar kemenyan dari daun-daunan rawa. Mereka memanggil roh leluhur dan membacakan puisi-puisi tua yang diwariskan secara lisan. Mereka menari dengan langkah lambat, seolah menyesuaikan diri dengan gerakan kabut. Para tetua berkata bahwa jika kabut bergulung dan berputar di tengah danau selama upacara berlangsung, itu berarti hantu kabut menyetujui niat mereka, dan tahun itu akan diberkati dengan panen ikan yang melimpah. Maka hingga kini, Danau Sentarum tetap menjadi danau yang penuh misteri. Kabutnya bukan sekadar cuaca, melainkan entitas hidup. Ia menyimpan sejarah, menyembunyikan rahasia, dan sesekali membisikkan jawaban kepada mereka yang cukup sabar untuk mendengarkan. Ia adalah wajah lain dari danau, yang tidak bisa disentuh dengan pancing atau difoto dengan kamera. Ia hanya bisa dirasakan dalam keheningan. Dan ketika kamu melihat kabut menggulung di atas permukaan air, jangan terburu-buru melangkah. Mungkin, kabut itu sedang menatap balik kepadamu. Pada suatu malam ketika bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya dan langit berpendar kemilau keunguan, penduduk di sekitar Danau Sentarum menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di tengah keheningan yang memeluk pepohonan dan memantul di permukaan air, muncul sebuah sinar berwarna jingga menyala dari langit. Bukan petir, bukan cahaya dari lampu atau obor manusia, melainkan seberkas cahaya hidup yang meluncur turun dengan sayap terbakar. Makhluk itu, yang kemudian dikenal dalam cerita rakyat sebagai burung api dari langit ketujuh, turun dengan keanggunan yang melawan logika dunia fana. Burung itu, sebagaimana digambarkan oleh para tetua, bukanlah makhluk biasa. Tubuhnya memancarkan kilatan seperti bara api yang tak membakar, dengan sayap membentang sejauh 2 pohon besar yang tumbuh berdampingan. Matanya bersinar seperti bintang pagi, dan setiap kepakan sayapnya menghasilkan suara mendesis halus, seolah api sedang memeluk angin. Namun yang paling mencengangkan adalah ekornya yang menjuntai panjang, terdiri dari bulu-bulu yang terus menyala dan mengalirkan percikan cahaya, seakan-akan ekor itu sendiri adalah lidah langit yang menggurat malam. Warga desa menyebut malam itu sebagai malam turunnya nyala rahasia, karena semenjak kemunculan burung tersebut, seluruh kampung diterangi oleh cahaya hangat yang tidak berasal dari api atau bulan. Anak-anak berlari-lari keluar rumah, berteriak dengan mata membelalak, sementara para orang tua hanya bisa berdiri terpaku, merasa seolah waktu berhenti untuk menyaksikan kemuliaan dari langit. Namun, tak ada seorang pun yang berani mendekat ketika makhluk itu perlahan mendarat di sebuah batu besar di tengah danau yang biasanya tidak terlihat karena tertutup air.
Batu itu, yang kemudian diberi nama Batu Nyala, secara ajaib muncul ke permukaan seiring turunnya burung api. Seorang dukun perempuan dari suku Dayak bernama Mandanai kemudian bermeditasi selama 3 hari di tepi danau, mencoba menjalin hubungan spiritual dengan makhluk langit tersebut. Ia tak makan, tak minum, dan tak bersuara selama meditasi berlangsung. Pada hari ketiga, Mandanai bangkit dan mengumumkan bahwa makhluk tersebut bukan sekadar burung, melainkan utusan dari langit ketujuh, dunia tertinggi dari 7 lapisan alam yang diakini oleh para tetua sebagai tempat berkumpulnya roh suci dan penjaga alam semesta. Menurut wahyu yang diterima Mandanai, burung api datang karena sebuah tanda dalam keseimbangan alam telah terganggu. Ada retakan tak terlihat dalam garis takdir Danau Sentarum, dan hanya makhluk dari langit ketujuh yang bisa memperingatkan manusia. Sayangnya, burung tersebut tidak bisa berbicara dengan kata-kata manusia. Ia hanya bisa menyampaikan pesan lewat mimpi, bayangan dalam air, dan cahaya api yang menyentuh jiwa. Maka dimulailah masa mimpi panjang bagi para tetua desa. Dalam tidur mereka, muncul gambaran tentang hutan yang mengering, air danau yang mendidih, dan langit yang berubah menjadi merah tua, pertanda bahwa bencana besar akan datang jika manusia terus melupakan harmoni dengan alam. Tidak semua percaya akan pesan itu. Beberapa pemuda yang tumbuh dengan pengaruh dunia modern menertawakan mimpi dan upacara tradisional. Mereka menganggapnya sebagai mitos buatan orang tua yang takut akan kemajuan. Tapi alam tidak pernah berdusta. Dalam beberapa minggu setelah kedatangan burung api, terjadi perubahan cuaca aneh di sekitar danau. Kabut turun terlalu cepat, hujan datang tanpa musim, dan beberapa spesies ikan mulai menghilang secara misterius. Warga yang tadinya ragu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sungguh sedang bergerak di luar kendali manusia. Anehnya, burung api tidak kembali ke langit. Ia tetap tinggal, bersembunyi di balik kabut atau bertengger di pohon-pohon tinggi saat malam. Tapi tidak semua bisa melihatnya. Hanya orang yang hatinya bersih dan pikirannya jernih yang bisa menangkap bayang-bayang tubuhnya dalam pantulan air. Burung itu kini menjadi simbol peringatan dan pelindung. Sebuah kuil kecil dibangun di tepi danau, tempat orang datang untuk berdoa, menyalakan api kecil, dan memohon petunjuk agar tidak salah langkah dalam menjaga bumi. Setiap tahun, pada malam yang sama dengan malam kedatangannya, masyarakat mengadakan festival api langit. Dalam upacara itu, mereka menyalakan lentera dari daun rumbia yang diisi minyak sarang lebah, lalu melepaskannya ke danau. Ribuan cahaya mengapung, menciptakan ilusi bahwa danau terbakar dalam keindahan, bukan dalam amarah. Para dukun menari dengan obor, dan anak-anak menyanyikan lagu tentang burung api, yang dipercaya telah menjaga mereka dari kehancuran. Malam itu menjadi malam syukur, malam pengingat, dan malam di mana langit seolah dekat sekali dengan air. Mandanai, sang dukun tua, akhirnya meninggal dalam tidur damai beberapa bulan setelah festival pertama. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, ia meninggalkan pesan bahwa burung api tidak datang untuk selamanya. Suatu hari, ia akan kembali ke langit ketujuh, dan hanya jika manusia mampu menjaga warisan yang dititipkannya, kesadaran akan keseimbangan, kesucian, dan keberanian untuk menolak kehancuran demi keharmonisan. Jika manusia gagal, maka bukan hanya burung api yang akan pergi, tapi seluruh perlindungan alam bisa lenyap bersama sinarnya. Dan hingga hari ini, burung api masih hidup dalam cerita. Ia adalah pengingat bahwa langit pun bisa turun ke bumi bila bumi sudah terlalu berat menanggung keserakahan. Ia bukan dewa, bukan malaikat, tapi jiwa langit yang terbakar oleh kasih kepada alam. Dan di tengah Danau Sentarum, di atas batu yang hanya muncul saat malam suci, burung itu mungkin masih bertengger, diam, menanti, dan memperhatikan manusia dari kejauhan. Ketika malam telah berlalu dan cahaya matahari perlahan menembus kabut pagi yang menyelimuti hutan basah di sekitar Danau Sentarum, sesuatu yang ganjil mulai tercium oleh para nelayan tua yang terbiasa membaca tanda-tanda alam. Tidak hanya aroma lumpur yang berbeda, tapi juga rasa gelisah yang seolah mengendap di udara, membuat burung enggan bernyanyi dan perahu-perahu kecil bergoyang meski air tenang. Di balik permukaan danau yang tampak damai, mulai muncul cerita tentang bayangan-bayangan tak biasa yang menari di kedalaman. Bayangan yang tidak berasal dari ikan atau akar tumbuhan, melainkan bentuk samar menyerupai sosok manusia. Mereka yang menyaksikannya bukan hanya orang biasa. Para penjala ikan malam, orang-orang tua dari suku Dayak yang hidup berdampingan dengan danau selama puluhan tahun, mengatakan bahwa setiap malam saat bulan separuh dan kabut turun rendah, terlihat siluet bergerak di bawah air.
Awalnya mereka kira itu hanya pantulan dedaunan atau efek ilusi dari cahaya bintang. Namun semakin hari, bayangan itu tampak makin jelas. Seperti seorang penari, tubuh ramping, rambut panjang melayang dalam air, dan gerakan yang terlalu anggun untuk makhluk biasa. Namun wajahnya tak pernah terlihat. Selalu tersembunyi dalam gelapnya air dan cahaya yang menipu. Beberapa menyebutnya sebagai bayangan penari dari dasar danau. Makhluk penjaga tertua yang hanya muncul ketika dunia di atas air mulai kehilangan keseimbangan. Ia bukan manusia, bukan pula hantu, melainkan semacam roh kuno yang terhubung langsung dengan denyut jantung bumi. Dalam kepercayaan lama, danau bukan sekadar tempat mengumpulnya air, melainkan pintu ke dunia dalam, tempat segala kenangan, sumpah, dan dosa manusia terkubur di bawah lumpur yang tak pernah bicara. Dan bayangan itu dipercaya muncul karena ada sesuatu yang telah terbangun. Sebuah ikatan lama yang selama ini terkunci di kedalaman danau. Seorang pemuda bernama Lakayu, yang memiliki darah campuran dari garis keturunan dukun dan pemburu, memutuskan untuk menyelami misteri ini. Ia merasa terpanggil, karena dalam mimpinya selama 7 malam berturut-turut, ia melihat bayangan itu memanggilnya dari bawah air. Tidak dengan suara, tapi dengan gerakan tangan dan tatapan mata yang terasa hingga ke tulang. Dengan persiapan sederhana, ia membawa jimat dari kulit rusa putih, pisau kecil yang diwarisi dari kakeknya, dan sebuah wadah perak untuk menampung air danau yang dipercaya mampu menyimpan energi roh. Ia turun ke air saat kabut menyelimuti permukaan, diiringi doa-doa neneknya yang menggigil dalam kekhawatiran. Lakayu tidak menyelam dalam arti biasa. Ia melangkah ke air perlahan. Danau seolah membuka dirinya, air terasa lebih hangat, dan arus seolah mengarahkannya ke tengah. Ketika ia berada tepat di atas batu tua yang pernah disentuh burung api, tubuhnya ditarik lembut ke dalam oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak merasa takut, justru damai, seolah memasuki rahim bumi yang penuh ketenangan. Di sana, ia melihat dengan mata terbuka, sosok perempuan itu nyata. Rambutnya hitam pekat, matanya kosong namun dalam, dan gerakannya seperti tari ritual suku kuno yang telah punah. Ia tidak berkata apa-apa, tapi Lakayu mengerti pesannya. Ada luka lama di dasar danau yang belum sembuh. Luka itu bukan luka fisik, melainkan luka spiritual. Pada masa lalu, ketika manusia pertama kali datang ke wilayah ini, terjadi perjanjian antara roh penjaga dan para tetua manusia. Mereka diminta menjaga hutan, air, dan tanah dengan tulus, sebagai imbalan atas kehidupan yang diberikan oleh roh-roh alam. Namun janji itu dilanggar secara perlahan. Pohon ditebang sembarangan, perburuan dilakukan secara rakus, dan tanah dijual kepada orang luar. Luka itu, luka pengkhianatan dan ketamakan, mengalir dalam air dan mengendap menjadi energi kelam. Bayangan penari bukan ingin menghukum, melainkan memperingatkan bahwa waktu pemulihan sudah mendesak. Saat Lakayu kembali ke permukaan, ia membawa air dalam wadah peraknya. Air itu kini berubah warna, dari jernih menjadi kebiruan, memancarkan cahaya samar saat malam. Air itu diakini sebagai air peringatan, yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang terpilih untuk menyucikan tempat yang terkena dosa manusia. Lakayu menyerahkan air itu kepada para tetua dan meminta mereka menggelar upacara pemurnian di 7 titik sekitar danau, tempat-tempat yang selama ini menjadi pusat kerusakan. Dalam 1 minggu, upacara dilakukan. Mereka menanam pohon, membersihkan limbah, dan mengembalikan tanah yang dirampas kepada alam. Menariknya, setelah upacara selesai, bayangan itu tidak muncul lagi. Danau menjadi lebih tenang, ikan-ikan yang sempat hilang mulai muncul kembali, dan burung-burung migran kembali ke sarangnya. Namun Lakayu tahu bahwa penari itu tidak hilang, hanya kembali tidur. Ia telah menunjukkan bahwa dunia bawah dan atas masih terhubung, dan bahwa manusia tidak pernah sendirian di bumi ini. Ia menjadi simbol dari keheningan yang dalam, dari suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang terbuka. Sejak saat itu, setiap orang yang tinggal di sekitar Danau Sentarum diajarkan bahwa air bukan hanya untuk diminum, tapi untuk dimuliakan. Mereka diajak untuk berjalan di tepi danau dengan hati tenang, dan jika beruntung, mereka bisa melihat bayangan penari itu di kala fajar. Ia bukan menakutkan, bukan pula pemarah. Ia hanya bagian dari sejarah yang hidup, bagian dari janji yang belum selesai, dan bagian dari keseimbangan yang harus terus dijaga. Dan seperti yang dikatakan oleh seorang tetua bijak, jika suatu hari air danau menjadi sepi, bukan berarti roh penjaga telah pergi.
Mungkin kita yang sudah terlalu bising untuk mendengarnya. Maka hingga kini, legenda jejak bayangan dari dasar danau menjadi pengingat sunyi bahwa dalam diam, alam selalu berbicara, dan bahwa setiap gerakan kita meninggalkan jejak di dunia yang tak terlihat. Kala musim kemarau tiba dan kabut mulai bergulung lebih lambat dari biasanya di atas permukaan Danau Sentarum, para tetua adat merasakan gelombang memori yang bangkit dari tempat-tempat yang sudah lama terlupakan. Tidak seperti kabut biasa yang hanya sebatas embun yang menari bersama angin pagi, kabut ini mengandung aroma yang tidak dikenali, seperti wewangian bunga yang pernah hidup pada masa lalu dan kini hanya tumbuh di mimpi. Kabut itu menebal saat matahari menyapa, menyelubungi seluruh danau seperti tirai yang menutupi panggung pertunjukan purba. Dalam kesunyian itu, sebuah pertanda muncul dari tengah danau. Tiang kayu berukir yang selama berabad-abad terkubur di bawah air, kini menjulang ke atas permukaan, membawa pesan dari masa yang terkunci. Masyarakat sekitar tidak berani mendekat. Mereka percaya bahwa tiang itu, yang dikenal sebagai tiang penyeberangan arwah, merupakan penanda dari suatu batas antara dunia manusia dengan alam tak kasat mata. Dalam hikayat tua yang jarang diucapkan, disebutkan bahwa Danau Sentarum sesekali membuka jalur waktu, bukan untuk dilintasi sembarang orang, melainkan untuk mereka yang membawa beban pertanyaan tak terjawab. Tiang itu, dalam ukirannya yang rumit dan lekukannya yang menyimpan ribuan kisah, merupakan pintu gerbang bagi jiwa-jiwa yang ingin menguak apa yang telah hilang di balik bayang-bayang sejarah. Seorang perempuan muda bernama Kinaya, cucu dari penjaga cerita suku tertua, merasa panggilan itu memanggil jiwanya. Ia adalah satu dari sedikit anak muda yang tidak hanya mendengar kisah dari para tetua, tetapi menyelam dalam tiap kalimat, seolah hidup di dalamnya. Dalam tidurnya, Kinaya mulai melihat wajah-wajah yang tidak ia kenal, tapi terasa akrab. Mereka berbicara dengan bahasa lama, bukan lewat suara, tetapi melalui gerakan tangan dan cahaya yang mengalir dari tubuh mereka. Ia mengerti bahwa ada bagian dari Danau Sentarum yang belum dikenali, yaitu lapisan waktu, di mana sejarah dan legenda saling menatap tanpa pernah bersentuhan. Dengan restu para tetua dan perlengkapan warisan neneknya berupa selendang sutra suci, Kinaya mendekati tiang itu saat kabut mencapai puncaknya. Saat ia menyentuh ukiran tertinggi dari tiang, udara di sekelilingnya berhenti bergerak. Semua suara menghilang, dan waktu seolah membeku. Dalam sekejap, ia tidak lagi berdiri di atas danau yang ia kenal, melainkan di sebuah dataran luas berair, tempat manusia hidup berdampingan dengan makhluk bersayap dan naga air yang bercahaya. Ia telah menembus lapisan kabut waktu, tempat roh penjaga dan para leluhur berkumpul dalam pertemuan agung yang tidak bisa diakses oleh mereka yang tak memiliki darah murni penutur legenda. Di dunia itu, Kinaya menemukan sisa-sisa perjanjian kuno yang belum selesai ditandatangani, gulungan-gulungan janji antara manusia dan penjaga danau yang tertunda karena ketamakan salah satu pihak. Ia melihat bagaimana salah satu klan manusia mencoba menguasai seluruh wilayah air, menggunakan racun dan api untuk mengusir makhluk penjaga agar bisa memanen sumber daya danau tanpa batas. Tapi roh-roh penjaga tidak marah dengan balas dendam. Mereka hanya mengunci waktu, agar manusia bisa belajar, dan menunggu hingga generasi baru datang dengan hati bersih untuk memperbaiki janji. Kinaya menyaksikan semua itu dalam keheningan yang menggema, dan dalam hatinya timbul perasaan bersalah, meski ia bukan bagian dari generasi yang mengkhianati. Ia menyadari bahwa perjalanannya bukan untuk melihat, tetapi untuk menyambung kembali tali yang putus, untuk menjadi jembatan bagi masa lalu dan masa kini. Saat ia menyentuh gulungan janji, tubuhnya dipenuhi cahaya biru keperakan, dan suara yang tidak ia dengar dengan telinga berbisik ke dalam jiwanya. Bawalah kembali cahaya ini, agar waktu bisa kembali berjalan di arah yang benar. Saat Kinaya kembali ke dunia nyata, tiang kayu itu telah tenggelam lagi ke dalam danau, seolah tidak pernah muncul. Namun di telapak tangannya tertinggal bekas sinar yang tidak bisa dilihat mata biasa, melainkan hanya oleh mereka yang memiliki mata hati terbuka. Ia membawa pesan bahwa Danau Sentarum bukan hanya tempat suci, tapi juga penjaga keseimbangan waktu, dan bahwa tidak ada kisah yang benar-benar berakhir selama masih ada yang mengingat dan meneruskannya. Kabut pun memudar, tapi rasa sakral tetap menggantung di udara. Masyarakat mulai berubah. Mereka menghidupkan kembali tradisi menenun kisah lewat lagu-lagu malam, merawat pusaka-pusaka tua, dan membangun tempat pemujaan kecil di tepi danau bukan untuk memuja roh, tetapi untuk mengingat bahwa manusia adalah bagian dari lingkaran waktu yang harus dihormati. Kinaya, meski masih muda, menjadi penyambung kata antara tua dan muda, antara masa silam dan masa depan.
Ia menulis ulang gulungan perjanjian dengan tinta dari getah pohon yang tumbuh hanya di hutan larangan dan menyimpannya dalam ruang suci yang dijaga oleh para penjaga mimpi. Kini, setiap kali kabut turun di pagi hari, anak-anak kecil duduk diam di perahu dan mencoba merasakan getaran dari air danau. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, mereka pun bisa menembus lapisan kabut waktu dan melihat wajah-wajah para leluhur. Dan Danau Sentarum pun kembali menjadi buku terbuka, bukan yang bisa dibaca oleh mata, tapi oleh jiwa yang siap menyelami kedalaman tak bernama. Dan di balik setiap riak air, tersimpan janji yang belum selesai ditulis, menunggu generasi berikutnya untuk menyempurnakannya. Langit malam di Danau Sentarum pada suatu malam tertentu terlihat berbeda. Bintang-bintang yang biasanya menyala redup karena tertutup kabut kini tampak bersinar lebih terang, seolah berbisik satu sama lain, menandai datangnya sesuatu yang telah lama tertahan di batas dimensi. Di tengah keheningan, air danau beriak meski tak ada angin bertiup. Permukaannya berubah menjadi cermin yang merefleksikan bukan hanya langit di atasnya, tetapi juga bayangan yang seharusnya tidak ada, bayangan yang menyerupai manusia, namun bermata kosong dan bersuara lirih seperti desir angin yang tercekik. Para penjaga malam yang tengah memancing di tepian pun menyadari bahwa malam itu bukan malam biasa. Mereka meletakkan alat pancing mereka dan menundukkan kepala, melafalkan doa-doa kuno yang sudah jarang disebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangan yang muncul bukan sekadar pantulan tanpa makna, melainkan representasi dari jiwa-jiwa masa lalu yang belum sempat pulang. Mereka adalah keturunan manusia pertama yang melakukan pelanggaran terhadap makhluk penjaga danau, para pelanggar sumpah yang telah dikutuk untuk tinggal dalam dimensi antara cahaya dan gelap, antara nyata dan bayangan. Mereka bangkit bukan untuk membalas dendam, melainkan karena dipanggil oleh cahaya yang kini dibawa Kinaya, sang pelanjut perjanjian. Cahaya dari gulungan janji yang telah ia ambil di balik kabut waktu telah membuka gerbang bagi mereka untuk muncul, dan kini mereka berdiri di ambang kesempatan terakhir untuk menebus dosa yang tak terucap. Kinaya, yang malam itu sedang berada di pondok bambu di tepi danau, merasakan desiran hangat dari selendang warisan neneknya yang tergantung di dinding. Tanpa alasan yang jelas, selendang itu melayang perlahan, membentuk gelombang seperti air yang bergulung, dan dari gelombang itu muncullah suara-suara samar dalam bahasa kuno. Mereka memanggil namanya, namun tidak dengan nada mengancam, melainkan seperti seruan dari sahabat lama yang lama tidak bertemu. Kinaya berjalan keluar pondok, menapaki tanah lembab yang kini terasa berbeda, lebih hidup, lebih bergetar. Di depan matanya, danau memantulkan wajah-wajah yang tidak ia kenal. Namun setiap wajah terasa seperti bagian dari dirinya yang telah hilang. Malam itu, langit terbelah oleh cahaya biru lembut yang turun dari rasi bintang yang membentuk sosok naga bermahkota. Cahaya itu jatuh tepat di tengah danau, dan dari dalam cermin air muncullah sosok berjubah putih panjang, berwajah tua dan bermata dalam seperti jurang tak berdasar. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Puyang Langit Biru, roh leluhur pertama yang menandatangani perjanjian kuno dengan makhluk penjaga danau. Dengan suara seperti gema dari gunung jauh, ia menyatakan bahwa waktu untuk menyeimbangkan dunia telah tiba, dan bahwa hanya dengan menerima bayangan, manusia dapat kembali menjadi satu dengan cahaya. Kinaya, yang hatinya penuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab, menatap sang leluhur tanpa gentar. Ia bertanya mengapa bayangan-bayangan itu tak kunjung pergi, padahal mereka telah menerima hukuman mereka selama berabad-abad. Puyang Langit Biru menjelaskan bahwa keabadian dalam penderitaan bukanlah akhir yang adil, melainkan bentuk pengingat agar manusia tidak lupa bahwa kekuasaan atas alam tidak pernah sepenuhnya diberikan. Para bayangan itu butuh jembatan, seseorang yang mampu mengakui keberadaan mereka, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari diri sendiri yang terlupakan. Dalam ritual yang hanya bisa dilakukan oleh keturunan darah murni penjaga cerita, Kinaya berdiri di atas rakit kecil yang terbuat dari rotan tua dan daun langkap, dibentuk oleh tangan para penenun roh. Ia membawa gulungan janji dan menyelubungi dirinya dengan selendang suci. Dalam diam, ia melafalkan mantra penyatuan yang telah disematkan dalam ingatannya sejak kecil. Namun maknanya baru kini benar-benar ia mengerti. Saat ia mengucapkan bait terakhir, bayangan-bayangan itu bergetar, perlahan berubah menjadi sosok-sosok bercahaya yang tak lagi tampak menderita, melainkan damai, seperti cahaya bintang yang tenang di ujung langit malam. Air danau pun bergetar lebih kuat, seperti menyambut kembalinya bagian dirinya yang hilang. Dari dasar danau muncul pusaran kecil, lalu terbuka seperti bunga teratai raksasa, menampakkan jalur ke dalam dunia roh penjaga. Sosok-sosok bercahaya itu turun satu persatu,
mengangguk pada Kinaya sebagai tanda penghormatan dan ucapan terima kasih. Mereka tidak memohon untuk diingat, hanya meminta agar tidak dilupakan sebagai bagian dari perjalanan manusia. Saat sosok terakhir lenyap ke dalam pusaran, air danau menutup kembali dan menjadi tenang, seolah tak pernah terjadi apapun. Namun, perubahan telah terjadi. Keesokan paginya, air danau terasa lebih jernih dari biasanya, dan kabut yang selama ini menjadi pelindung kini muncul dengan bentuk lebih lembut, seperti selendang tipis yang melayang di permukaan. Anak-anak kecil mulai bermain di tepi danau dengan lagu-lagu baru yang mereka ciptakan sendiri, meski mereka tak tahu dari mana nada-nada itu datang. Burung-burung yang selama ini jarang muncul kini terbang rendah di atas air, seolah ingin melihat langsung ke dalam permukaan danau yang menyimpan begitu banyak cerita. Kinaya kini menjadi penjaga bukan hanya cerita, tetapi juga ingatan. Ia menyadari bahwa legenda bukan hanya untuk didengarkan, tetapi untuk dijalani, dan bahwa setiap bayangan yang kita tolak adalah bagian dari diri kita yang belum kita pahami. Ia tidak merasa lebih tinggi dari para roh, dan tidak juga merasa lebih rendah. Ia adalah jembatan, dan dalam kesadaran itu ia menemukan kekuatan untuk membangun jalan baru menuju pemahaman yang lebih dalam antara manusia dan alam semesta. Danau Sentarum, dengan segala rahasianya yang telah terkuak satu persatu, kini menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari jawaban, bukan dalam teriakan, tetapi dalam diam. Karena hanya dalam keheningan, bisikan dari dalam air dapat terdengar, dan hanya dalam penerimaan, bayangan yang muncul dari cermin air bisa menjadi pelita bagi jiwa yang gelap. Waktu berjalan lambat di Danau Sentarum, seolah alam sendiri menghentikan denyutnya agar setiap kisah yang tertinggal bisa mengendap dan menetap dalam batin mereka yang mendengar. Setelah malam penuh bayangan dan pengampunan itu, para penghuni desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai merasakan semacam keseimbangan baru. Tidak ada lagi suara rintihan dari balik kabut. Tidak ada lagi mimpi buruk yang menghantui para tua-tua setiap malam. Sebagai gantinya, hadir ketenangan yang tak bisa dijelaskan, seolah langit sendiri telah turun untuk bersatu dengan air, menjadikan danau itu tak lagi hanya sebagai ruang fisik, tetapi gerbang menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang hidup dan asal-usul. Kinaya kini bukan hanya dikenal sebagai cucu dari perempuan penjaga cerita, melainkan sebagai sang pendamai bayangan, satu gelar yang hanya diberikan kepada mereka yang mampu menjembatani batas antara terang dan gelap tanpa menghapus keduanya. Ia tidak menganggap dirinya sebagai penyelamat, karena dari awal perjalanan ini bukan soal menyelamatkan siapapun, melainkan soal menyembuhkan luka lama yang mengakar di antara manusia, alam, dan makhluk tak terlihat yang menjaga mereka tanpa diminta. Kinaya memilih untuk tetap tinggal di tepian danau, membangun pondok sederhana yang dijadikan tempat berkumpul bagi siapapun yang ingin mendengarkan kisah atau menceritakan kegelisahannya sendiri. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, datanglah sekelompok pengelana dari daerah jauh, tertarik oleh berita angin tentang seorang perempuan yang berbicara dengan kabut dan mengubah air danau menjadi cermin masa lalu. Mereka tidak datang dengan senjata atau niat mencuri pengetahuan, melainkan membawa gulungan-gulungan tua dari tempat lain, legenda yang selama ini tersebar dan diakini berdiri sendiri. Namun ketika mereka membacakan naskah-naskah itu di hadapan Kinaya, ternyata benang merah dari semua cerita tersebut saling terhubung. Setiap danau, sungai, gunung, dan hutan rupanya menyimpan satu bagian dari kisah utuh yang telah lama tercecer, bahwa dunia dijaga oleh jaringan roh dan jiwa penjaga, dan Danau Sentarum adalah pusat dari jaringan itu. Dengan rasa tanggung jawab yang kian mendalam, Kinaya pun memutuskan untuk menuliskan kembali seluruh kisah yang ia alami, tidak dengan gaya kepahlawanan atau keberanian luar biasa, tetapi dengan kelembutan seorang manusia yang menyaksikan sendiri bagaimana semesta bekerja melalui harmoni, bukan dominasi. Ia menuliskan tentang para bayangan, tentang naga berkabut, tentang perjanjian yang tak pernah sepenuhnya dilupakan, dan tentang bagaimana air mampu merekam seluruh emosi manusia, bahkan yang paling kecil sekalipun. Naskah itu ia sebut sebagai Langit yang Disimpan Air, dan ia berjanji tidak akan pernah menjualnya, melainkan membacakannya bagi mereka yang datang dengan hati terbuka. Tak lama setelah itu, muncul perubahan kecil namun nyata dalam lingkungan sekitar. Tanaman air yang sebelumnya hanya tumbuh setahun sekali kini berbunga sepanjang musim, dan burung langka seperti enggang dan raja udang kembali menjadikan danau sebagai rumah mereka. Anak-anak yang lahir setelah malam penyatuan itu memiliki tatapan mata dalam dan suara lembut, seolah membawa sisa energi dari roh-roh yang telah berpulang. Para tetua desa, yang sebelumnya hidup dalam semacam kebekuan spiritual, kini mulai membuka diri kembali pada ritual lama, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai jembatan ke masa depan yang lebih penuh makna.
Namun seperti semua hal dalam dunia, keberadaan makhluk penjaga tidak hilang sepenuhnya. Mereka masih ada, tetap berjaga dalam kabut, namun kini bukan sebagai pengawas yang siap menghukum, melainkan sebagai pelindung sunyi yang menjaga keseimbangan. Dalam waktu-waktu tertentu, ketika bulan purnama bersinar sempurna dan air danau memantulkan langit tanpa celah, suara lembut seperti nyanyian bisa terdengar dari tengah danau. Tidak semua bisa mendengarnya, hanya mereka yang hatinya selaras dengan alam, mereka yang masih percaya bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat. Kinaya, yang rambutnya kini mulai dihiasi helai-helai perak, tidak pernah menyesali keputusannya untuk tetap tinggal. Ia percaya bahwa penjaga sejati bukan mereka yang berjalan membawa pedang, tetapi mereka yang mampu mendengarkan suara dunia tanpa mengganggu iramanya. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, akan ada generasi baru yang melanjutkan perjalanannya, dan bahwa kisah Danau Sentarum harus terus diceritakan, bukan agar dikenang sebagai mitos, tetapi sebagai pengingat bahwa semua yang hidup terikat oleh kesadaran yang sama, menjaga agar cahaya dan bayangan tidak pernah tercerai. Pada suatu malam terakhir dalam tahun itu, Kinaya berdiri di dermaga kayu yang telah ia rawat dengan tangan sendiri. Ia memandang ke arah danau yang tenang, dan dalam kejernihan air, ia melihat bayangan neneknya tersenyum. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan hangat yang memberitahu bahwa semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya. Angin lembut menyapu rambutnya, dan suara kabut berbisik satu kalimat dalam bahasa kuno, "Engkau telah menyatu." Ia menutup mata, membiarkan air mata mengalir tanpa kesedihan, karena dalam damai, seseorang tidak menangis karena kehilangan, melainkan karena akhirnya pulang. Danau Sentarum kini dikenal sebagai danau yang menyimpan langit, bukan hanya karena kejernihannya, tetapi karena ia memantulkan isi hati mereka yang berani jujur pada dirinya sendiri. Legenda tentang makhluk penjaga tidak lagi ditakuti, melainkan dihormati. Setiap makhluk memiliki tempatnya, setiap jiwa memiliki perannya. Dunia tidak lagi dibagi menjadi yang terlihat dan yang tak terlihat, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling menggenggam di bawah langit yang sama. Begitulah legenda ini diakhiri, bukan dengan dentuman, tetapi dengan napas panjang dari danau yang terus berdenyut, menjadi saksi bagi mereka yang memilih untuk hidup berdampingan dengan alam. Kinaya tetap di sana, bersama kabut, air, dan cerita. Dan di setiap embun pagi, ketika matahari muncul perlahan dari balik pegunungan, danau itu kembali memantulkan langit, mengajarkan kepada siapapun yang datang, bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar, sejatinya telah lama ada di dalam diri.